Cerita berawal pada saat seorang gadis yang bernama Chun Sarang sedang melakukan wawancara di Hotel King yang begitu ternama. Pada saat itu, pihak penerima karyawan mempermasalahkan dokumen milik Chun Sarang kenapa bisa terpilih seleksi, padahal ia bukan lulusan sarjana. Anehnya, saat wawancara, Chun Sarang diminta memainkan piano karena menurut CV-nya bahwa ia hobi bermain piano. Tanpa ragu-ragu, Chun Sarang tetap bermain menggunakan jarinya. Ia juga merasa aneh dengan serangkaian tes wawancaranya, yang lalu membuatnya merasa ragu bahwa dirinya bisa diterima di hotel tersebut. Sarang bercerita kepada teman-temannya, meskipun ia sudah menuruti perintah saat wawancara, ia tidak akan mungkin diterima karena mereka hanya menerima lulusan sarjana meski hanya magang 1 bulan saja. Temannya berkata jika sudah tahu begitu, kenapa Sarang tetap mengikuti wawancara tersebut. Dengan santai sekali, Sarang mengatakan ia sengaja mengikuti wawancara itu karena merasa penasaran sekali dengan wawancara hotel terbaik di Korea. Lalu Kang Daewoo ingin mengajak Sarang bekerja bersamanya di toko, sedangkan Oh Byung-nah juga menawarinya untuk ikut bersamanya menjadi seorang pramugari. Namun Sarang sungguh tidak tertarik karena ia begitu menyukai hotel dan ingin bekerja di sana. Singkatnya, mereka bertiga pergi ke klub malam. Meskipun awalnya Sarang menolak, namun akhirnya ia ikut pergi bersama. Keesokan paginya, Sarang menerima telepon bahwa ia diterima bekerja di Hotel King. Mendengar berita itu membuat Sarang begitu bahagia karena mimpinya ingin bekerja di hotel sudah menjadi kenyataan. Sementara itu, terlihat seorang pria yang sedang melakukan sky untuk mendarat di suatu gedung, yang ternyata gedung yang ia tuju berada di sebelahnya. Diketahui pria itu bernama Guwon, putra dari pemilik Hotel King. Ternyata ayah Guwon mengirimkannya ke hotel agar ia bisa belajar untuk mengelola perusahaan tersebut. Di sisi lain, semua pegawai yang tidak ada yang mengetahui bahwa ia adalah anak dari pemilik hotel. Dan karena semua itu, Guwon memutuskan masuk ke sana dengan menyamar sebagai seorang pegawai magang. Lalu atasannya memarahinya karena ia telat bekerja, dengan alasan salah masuk ke gedung sebelahnya. Bukan hanya itu, ia juga menegurnya mengenakan sepatu dan juga jam mahal. Atasannya tidak senang jika pegawai di bawahnya mengenakan barang-barang yang lebih mahal darinya. Guwon selanjutnya mendapat tugas dari atasannya untuk memfotokopi beberapa berkas. Pada saat itu, Noh Sang-sik menghampirinya karena sepertinya Guwon mengalami kesulitan mengoperasikan mesin fotokopi tersebut. Entah kenapa atasan mereka begitu sok pintar dan malah menyuruh Sang-sik untuk mengocok tinta mesin, sehingga membuat tinta tersebut meledak dan menimbulkan kekacauan. Manajer di sana memarahi Sang-sik karena dianggap tidak becus bekerja. Guwon yang melihat itu ia tidak terima karena menurutnya Noh Sang-sik hanyalah disuruh oleh atasan mereka, dan bila hasilnya salah yang seharusnya meminta maaf adalah atasannya. Ia juga menyalahkan manajer kenapa bisa tidak mengganti mesin fotokopi mereka sesuai dengan masanya. Dan meskipun perkataan Guwon benar adanya, manajer tersebut tetap menyalahkan mereka berdua dan memecatnya saat itu juga. Sebelum pergi, Guwon menelpon cleaning service dan direktur hotel tersebut. Dan semua orang dibuat panik dan bertanya-tanya siapakah sebenarnya Guwon. Kenapa bisa direktur bergegas ke sana setelah mendapatkan telepon darinya. Mereka bertambah panik setelah direktur memperkenalkan bahwa Guwon adalah putra dari pemilik hotel. Lalu Guwon yang merasa kasihan kepada Noh Sang-sik, ia kemudian mengangkatnya menjadi pegawai tetap jika ia bersedia ikut dengannya. Noh Sang-sik yang mendengar itu, ia merasa sangat terharu dan berterima kasih kepada Guwon. Karena selama ini ia hanya bekerja sebagai pegawai magang, namun berkat Guwon ia bisa menjadi pegawai tetap seumur hidupnya. Keesokan harinya, ayahnya marah besar kepadanya karena Guwon tidak bersungguh-sungguh untuk belajar mengelola bisnis hotelnya. Ia juga berkata bisa-bisanya saat mulai bekerja Guwon malah membuat ulah. Guwon yang tidak terima, ia menjelaskan bahwa ia dipecat begitu saja tanpa melakukan kesalahan. Ia kemudian menenangkan ayahnya dan berkata bahwa dia belum siap untuk hal tersebut dan ingin kembali ke Inggris untuk menyelesaikan studinya. Sementara itu, sepertinya hubungan Guwon dengan kakaknya tidak begitu baik.
Kakaknya menyuruh Gwon untuk tidur di hotel saja karena dia tidak ingin melihatnya berada di rumah. Gwon yang merasa tidak nyaman dengan perkataan kakaknya, lalu memutuskan untuk menginap di hotel sebelum berangkat ke Inggris. Malam harinya, Gwon mengatakan bahwa ia ingin menginap di hotel atas kemauannya sendiri, meskipun sebenarnya ia ingin tinggal di rumah bersama ayahnya. Keesokan harinya adalah hari di mana Sarang masuk bekerja di Hotel King. Ia sangat ceria dan bahagia untuk menyambut hari pertamanya. Saat itu, ia mengikuti arahan dari atasannya bahwa harus selalu tersenyum kepada setiap tamu mereka, karena senyuman adalah senjata dan perisai paling kuat. Singkatnya, setelah pembagian job, Sarang mendapatkan tugas di pusat kebugaran Hotel King. Tugasnya adalah membersihkan bekas keringat para tamu yang menempel pada alat gym di sana. Meskipun pekerjaan itu terasa begitu menjijikan, Sarang harus selalu tersenyum setiap kali membersihkannya. Di sisi lain, Gwon terlihat sedang memilih sebuah kaos yang bergambar harimau untuk dikenakannya. Ia sengaja membeli beberapa baju untuk berangkat ke Inggris bersama rekan barunya, Noh Sang-sik, pada pekan depan. BTW, karena Sang-sik belum pernah bepergian ke luar negeri, yang mengharuskannya untuk membuat paspor terlebih dahulu. Sebelum pergi, ia memastikan apakah benar dirinya akan menjadi pegawai tetap setelah ikut bersama Gwon. Sementara itu, terlihat seorang tamu hotel yang menyukai Sarang. Pak Buyon dibuat kesal karena ia yang sudah bersusah payah mendekatinya, namun tamu tersebut malah memberikan tipnya kepada Sarang. Ia yang kesal memberikan amplop itu dengan menyebutkan tip itu dari seorang tamu hotel yang memakai kaos harimau. Setelah membaca surat itu, Sarang merasa dirinya dilecehkan. Ia segera mencari tamu hotel yang memakai baju bergambar harimau tersebut. Yang kebetulan pada saat itu Gwon sedang berolahraga. Tanpa bertanya terlebih dahulu, Sarang mengira Gwon yang mengirim tips tersebut. Ia memarahinya dan menuduhnya sebagai laki-laki mesum. Sementara itu, kakaknya meneriaki Gwon agar tidak berteriak di dalam hotelnya. Gwon yang sudah muak dengan kakaknya, ia menegaskan bahwa hotel ini belum resmi menjadi miliknya. Lagi pula saat ini Gwon adalah seorang tamu. Ia mengancam akan melayangkan keluhan jika kakaknya tidak bersikap sopan kepadanya. Tak lama setelah itu, Sarang berada di sana. Ia menanyakan apakah pekerjaan ini menyenangkan untuknya. Sarang berkata bahwa hari pertama memanglah berat, namun ia akan terus belajar dan ia juga berterima kasih karena sudah mau menerimanya di Hotel King. Gua juga bertanya bagaimanakah tentang pelatihan dasar yang tanpa diduga Sarang mampu menjawab semua pertanyaan itu meskipun belum pernah diajarkan. Ia kemudian menyuruh Sarang untuk mengulanginya menggunakan bahasa Inggris. Dan ternyata kemampuan berbicara bahasa Inggrisnya sangat baik. Dan lagi-lagi kepintaran Sarang membuat Gua takjub dan setelah itu Sarang ditempatkan di lobi hotel sebagai resepsionis, yang tentu saja membuat Sarang begitu sangat bahagia. Sementara itu manajer Kim, ia tidak terima jika pegawai magang lulusan D2 dan baru sehari bekerja ditempatkan di lobi hotel. Ia meminta Gua untuk memikirkan keputusannya tersebut. Namun ia yang sudah menyukai karakter Sarang tetap kekeh memindahkan Sarang ke bagian lobi hotel. Keesokan harinya, manajer Kim yang tidak terima Sarang ditempatkan di lobi. Ia menegaskan kepada Sarang bahwa semua pegawai lobi minimal harus fasih dalam 2 bahasa. Saat itu, ia menyuruh Sarang mengucapkan kalimat tersebut dalam bahasa Mandarin. Dan ternyata Sarang juga menguasai bahasa tersebut, yang membuat manajer Kim terdiam begitu saja karena kepintarannya. Sementara itu, saat Gwon hendak berangkat ke Inggris, ia bertemu dengan kakaknya yang meminta Gwon agar tidak menghubungi ayahnya, karena dia sendiri yang akan memberitahukan setiap perkembangan Gwon kepada ayahnya. Entah mungkin karena perihal warisan, ia sangat tidak senang melihat Gwon berada di Korea. Bahkan ia juga meminta Gwon untuk menetap di Inggris. Gwon yang saat itu tidak ingin bertengkar dengan kakaknya memilih untuk pergi saja. Di tempat lain, Sarang, Kang Deol, dan Oh Byung-nah merayakan karena sayang dipindahkan di lobi hotel. Bukan hanya itu, ternyata Sarang juga menjadi pegawai magang selama setahun bukannya sebulan. Sahabatnya juga berharap semoga kedepannya Sarang bisa menjadi pegawai tetap di hotel tempat ia bekerja. Singkat cerita, setelah 2 tahun, akhirnya Sarang menyandang predikat sebagai staf terbaik di hotel. Kabar baik pun juga menghampiri Gwon. Pada tahun 2022, akhirnya ia berhasil menyelesaikan studinya dan menjadi sarjana terbaik pada tahun itu.
Di sisi lain, Sarang juga sudah menjadi pegawai tetap. Terlihat kedua sahabatnya yang merayakan pengangkatan Sarang menjadi pegawai tetap. Sementara itu, Guwon mendapat paket misterius yang setelah dibuka, paket itu berisi dokumen data dari Han Miso. Keesokan harinya, Guwon meminta Sang-sik untuk segera berkemas dan membelikannya tiket untuk ke Korea. Saat ini, Sarang ternyata sudah menjadi seorang trainer untuk mengajari pegawai baru. Tak lama setelah itu, manajer Kim memanggil Sarang karena ada tamu hotel yang ingin bertemu dengannya. Saat itu, manajer Kim mengira Sarang telah melakukan kesalahan sampai-sampai membuat tamu kamar Swaite turun untuk menemuinya. Namun setelah menemuinya, ternyata tamu tersebut adalah mantan penyanyi opera. Ia ingin mengucapkan rasa terima kasihnya karena Sarang telah membangunkannya dengan lagu yang ia nyanyikan, yang seketika membuatnya terharu dan bisa mengingat kembali kenangannya. Sementara itu, Guwon yang sudah sampai di rumah dan karena ia telah berhasil, ayahnya membebaskannya untuk memilih pekerjaan yang ia senangi. Yang kemudian Guwon memilih bekerja di hotel karena ia akan sering menginap di sana. Seketika membuat kakaknya menjadi panik karena Guwon akan merebutnya. Keesokan harinya, ia yang sudah bersiap bekerja, namun ponselnya tertinggal di kamarnya. Ia meminta Noh Sang-sik untuk mengambilkannya. Dan Sang-sik malah meminta bantuan Sarang untuk mengambilkan ponsel Guwon di kamarnya. Pada saat yang bersamaan, Sarang yang tiba-tiba sakit perut. Ia sudah meminta izin ke toilet, namun Sang-sik menyuruhnya untuk mengambilkan ponsel itu terlebih dulu. Yang membuat Sarang mau tidak mau harus mementingkan pekerjaannya. Ia yang sudah tidak tahan lagi terpaksa menggunakan kamar mandi Guwon dan saat itu Guwon yang menyadari ada berkasnya yang tertinggal. Ia kembali ke kamar dan malah melihat Sarang memakai kamar mandi pribadinya. Setelah kejadian yang begitu memalukan itu, Sarang tidak sanggup bertemu dengannya. Lalu Guwon memaksa Sarang untuk membuka pintu karena ia ingin mengambil ponselnya. Sarang berkata bahwa nanti ia sendiri yang akan mengantarkan ponsel tersebut. Namun Guwon memaksanya karena ia harus bergegas pergi karena sibuk. Sarang meminta maaf kepada Guwon karena sudah memakai kamar mandi tanpa sepengetahuannya. Yang pada waktu itu ternyata Guwon mengenali dirinya. Karena Sarang tempo hari pernah memakinya dan menyebutnya pria mesum saat di pusat kebugaran hotel. Sarang yang masih saja salah paham, ia terus mengata-ngatai Guwon sebagai pria mesum. Dan pantas saja tadi ia tidak berbalik meskipun sudah melihatnya di kamar mandi. Guwon yang tidak terima karena tuduhan mesum tersebut, ia berbalik dengan menyebut Sarang pelaku mesum yang sesungguhnya. Karena bisa-bisanya dia menggunakan kamar mandi tanpa menutup tirai otomatisnya. Ia memaksa Sarang untuk meminta maaf kepadanya tentang kejadian hari ini dan juga tempo hari. Sarang bersedia meminta maaf untuk kejadian hari ini, namun tidak untuk kejadian tempo hari. Karena menurutnya Guwonlah yang harus meminta maaf kepadanya. Guwon yang kesal karena sikap Sarang yang kurang sopan kepadanya. Ia memperingatkannya agar jangan pernah muncul lagi di hadapannya. Sementara Sarang yang masih belum tahu bahwa ia adalah anak dari pemilik hotel, malah mempersilahkan Guwon untuk mencari hotel lain jika tidak suka dengan pelayanan King Hotel yang selalu mengutamakan senyuman sepenuh hati. Singkatnya, setelah itu Guwon menemui kakaknya Guwaran. Sepertinya Guwon benar ingin bekerja di sana. Ia sampai membuat daftar riwayat hidupnya sebagai persyaratannya. Hari itu Guwon menghadiri acara pelantikan dirinya sebagai manajer baru di Hotel King. Ia juga harus menghadiri jamuan makan bersama anggota direksi dan juga naratama. Yang pada awalnya Guwon menolaknya, namun setelah mengetahui bahwa ayahnya yang memerintah, jadi ia terpaksa harus mengikutinya. Sarang yang merasa terkejut setelah mengetahui pria yang ia sebut tukang mesum ternyata manajer barunya. Dia berkata tamatlah riwayatnya hari ini karena telah berperilaku tidak sopan kepada manajer baru mereka. Sarang memberikan buket bunganya sebagai persembahan dengan rasa campur aduk di hatinya. Namun ia harus tetap profesional dengan menerpa senyum manis dan mengucapkan selamat atas pelantikannya. Singkatnya, setelah pelantikan itu, Sarang dan juga Guwon akan selalu bertemu dalam urusan pekerjaan. Mereka berdua akan melaksanakan tugas video promosi pada tahun ini bersama Sarang selaku staf terbaik tahun ini di hotel mereka.
Kwon yang masih terlalu sakit hati, ia kembali memperingatkan Sarang kenapa harus muncul lagi di hadapannya. Dan sekarang malah bekerja setiap hari dengannya. Ia menanyakan kepada Sarang apakah itu arti dari keramahan, karena menurutnya kepribadian itu sama sekali tidak melekat pada diri Sarang. Kwon juga merasa penasaran kenapa ia menyebutnya sebagai pria tukang mesum. Sarang berkata seperti itu selain Kwon berteriak tidak sopan di pusat kebugaran, ia juga mengirimkan sebuah tips dengan ajakan mesum di dalamnya. Dan Kwon yang tidak pernah merasa melakukan semua hal itu yang dituduhkan Sarang kepadanya. Apalagi menurutnya Sarang sama sekali bukanlah tipenya. Ia juga bertanya kenapa Sarang bisa yakin sekali bahwa Kwonlah yang sudah memberikan surat tersebut. Sarang berkata ia langsung tahu karena saat Pak Boyon memberikan tips itu, ia mengatakan dari seorang pria yang mengenakan kaos bergambar harimau. Kwon yang kesal, ia mengatakan kenapa bisa Sarang menyebut orang mesum hanya dengan mengenakan kaos yang bermotif sama, tanpa mengonfirmasi terlebih dahulu. Setelah mengetahui penjelasan itu, Sarang yang merasa malu dan langsung meminta maaf kepada manajernya tersebut. Sementara itu, saat sedang bertugas, Pyong-nah bertemu dengan seorang penumpang yang memintanya menyimpan koper bawaannya yang begitu sangat berat. Untung saja pada saat itu ada seorang pramugara yang tidak tega melihat dan membantunya. Lalu di pesawat, senior Pyong-nah membuat kesalahan karena miskomunikasi dengan penumpang. Ia seharusnya menyimpankan mantelnya, tapi malah membuangnya ke tempat sampah. Ia tidak tega melihat seniornya dimaki-maki oleh atasannya, yang lalu membuatnya berkorban untuk menangani penumpang tersebut. Ia tidak mau tahu bagaimana caranya, yang penting mantel itu harus kembali bersih seperti semula sebelum ia transit. Ia pontang-panting mencari penatu di bandara untuk bisa menyelamatkannya hari itu. Dan lagi-lagi pramugara itulah yang datang dan membantunya. Di tempat lain, Noh Sang-sik yang ingin mengajak manajer Kim untuk makan kepiting salju. Namun ia terlanjur kecewa karena salah mengira bahwa Noh Sang-sik adalah Pak Gu. Karena seharusnya yang mengajaknya makan adalah Pak Gu, bukannya Sang-sik. Ia yang kecewa karena perlakuan manis manajer Kim kepadanya, karena ia mengira dirinya adalah Kwon. Ia menyebut manajer Kim matre karena sikapnya berubah ketus setelah tahu bahwa ia hanya seorang sekretaris. Pak No sengaja menemui Sarang karena ia diajak oleh Pak Gu menghadiri jamuan makan malam sebagai perwakilan pegawai. Saat melihat tempat perjamuan para naratama, Sarang tidak bisa berkata-kata karena sangat bagus dan super mewah. Ayahku sengaja mengadakan perjamuan itu sebagai acara penyambutan putranya yang telah berhasil menyelesaikan studinya, sekaligus mengangkatnya menjadi manajer di Hotel King. Sarang juga dipersilahkan menyampaikan sambutannya, tentu saja dengan raut wajah yang penuh sukacita dan ceria, yang lantas membuat ayahku terkesan dengannya dan memberinya hadiah sebuah ikan tuna dengan harga yang cukup fantastis. Singkatnya, setelah menerima hadiah itu, Sarang memutuskan untuk pulang karena merasa tidak nyaman di sana. Ia berniat memberikan ikan tuna itu kepada neneknya, namun karena sibuk dengan kedai supnya, ia mematikan telepon Sarang. Lalu ia menghubungi kekasihnya untuk makan tuna bersama. Namun ternyata ia sedang berada di Busan untuk menyaksikan pertandingan dan juga akan jalan-jalan dan kemungkinan ia akan pulang pada akhir pekan. Sarang yang sedikit kesal karena kekasihnya melupakan janjinya bahwa esok hari mereka akan pergi ke Namsan bersama. Sesampainya di rumah, Sarang yang tidak tega mengolah kepala ikan tuna karena sedih melihat matanya. Lalu Pyong-nah datang dan memasak ikan itu menjadi kudapan yang sangat lezat. Setelah perjamuan makan malam itu selesai, ayahnya mengajak Kwon untuk pulang. Ia sebenarnya ingin pergi, namun karena ancaman dari Gwarang jika Kwon berani memasuki rumahnya, ia akan membuatnya selalu dalam bahaya. Suatu hari saat Sarang sedang bertugas di lobi, ia mendapatkan seorang tamu yang ingin meminta reservasi kamar deluxe, namun view-nya menghadap ke kota. Namun tamu itu ingin meningkatkan fasilitas kamarnya ke level suite. Namun ia tidak ingin menambah untuk selisih harga dari kamar tersebut. Menurut manajernya, artis yang disebut-sebut ibu sejuta umat di Korea itu, ia akan membayarnya dengan media sosialnya karena akan memberikan ulasan yang cukup bagus untuk Hotel King.
Sarang menjelaskan prosedur bahwa kamar biasa tidak bisa dinaikkan ke tipe suite. Ibu tersebut yang tidak terima menyuruh mereka untuk memanggilkan manajernya. Sarang memanggilkan manajernya, namun Kim So-mi menolaknya. Pada saat itu, Gwon tidak sengaja mendengar keributan dan menghampiri mereka. Ia malah menyuruh Sarang untuk bekerja secara profesional jika mendapat tamu kasar seperti itu. Ia menyuruh Sarang untuk bersikap tegas kepada ibu sejuta umat itu jika ia membuat kekacauan dan ingin menginap di hotel secara gratis. Lalu Pak Gu juga memarahi manajer Kim karena ia sebagai atasan bukannya menghadapi tamu, melainkan malah bersembunyi di balik Sarang dan melimpahkan tanggung jawabnya kepada bawahannya. Singkatnya, setelah itu Pak Gu mengajak Sarang ke ruangannya untuk membahas syuting video promosi pada pekan depan. Saat itu, Sarang tidak menyangka bahwa ia berpasangan dengan Pak Gu untuk pengambilan video yang akan digelar di Pulau Jeju. Sepulang bekerja, kekasih Sarang mengajaknya pergi ke Menara Namsan agar ia mau memaafkan dirinya. Di mana saat itu Sarang begitu lelah karena seharian berdiri di hotel dan malam ini ia harus berjalan kaki menaiki tangga untuk memasang gembok cinta bersama kekasihnya. Malam itu Sarang curiga kepada kekasihnya bahwa ia tidak sungguh-sungguh mencintainya. Karena bukannya membuang kuncinya agar cinta mereka abadi, ia malah membuang gembok tersebut. Sepulang dari Menara Namsan, kekasihnya mengajaknya untuk berkumpul bersama teman-temannya. Pada awalnya Sarang hanya sekedar absen untuk menemani kekasihnya. Namun lama-kelamaan kekasihnya malah begitu menikmati candaan dari semua teman wanitanya. Ia juga merasa kesal setelah salah satu temannya merendahkan dirinya, yang akhirnya Sarang memutuskan pergi dari tempat itu. Sementara itu di hotel, Gwon terlihat sedang mencari berkas milik Han So-mi. Namun ia merasa aneh karena tidak menemukan berkas itu di sana. Gwon yang sedih, ia pergi ke suatu tempat yang ternyata di sana juga ada Sarang yang sedang merenungi hidupnya. Dan tibalah hari di mana Sarang dan Gwon berangkat ke Pulau Jeju untuk melakukan syuting promosi. Terlihat Gwon yang speechless melihat keanggunan Sarang yang begitu berbeda dengan penampilannya saat bekerja yang menjaga image-nya, menutupi rasa terpukaunya dengan menyuruh Sang Sik dan juga Sarang untuk menaiki taksi, sedangkan ia mengendarai Lamborghini-nya sendiri. Setelah masuk ke dalam hotel, mereka langsung bergegas mempersiapkan syuting. Namun tiba-tiba saja saat Sarang sedang mempelajari ajuan pertanyaan, staf hotel mendatanginya dan memberinya revisi pertanyaan yang baru saja dikirimkan oleh wakil humas. Yang sepertinya Hwaran telah mempunyai jebakan untuk Gwon melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sarang melihat Gwon yang datang ke lokasi dengan pakaian yang begitu sangat rapi. Dalam hatinya ia berkata bahwa saat itu Gwon terlihat begitu tampan dan berbeda dari biasanya. Sarang yang kagum melihat penampilan Gwon yang begitu memukau. Ia semakin gugup saat akan mewawancarai bosnya tersebut, dan Gwon ternyata juga merasa gugup saat bertatapan dengan Sarang. Ia menutupinya dengan menjahilinya dengan mengatakan bahwa sikap Sarang begitu kampungan. Sarang juga membalas ejekan bosnya dengan model rambutnya seperti Soherten alias seperti rambut yang baru saja dijilat sapi. Acara siaran langsung pun dimulai di atap Hotel King yang berada di Pulau Jeju. Ia mulai melontarkan pertanyaan tentang Ibu Gwon yang merupakan seorang staf kantor dan juga ikut membuka hotel. Dan ia bertanya apakah Gwon sangat mirip dengan ibunya. Yang lantas membuat Gwon menatap tajam ke arahnya. Sarang yang menjadi bingung karena tatapan tersebut. Ditambah lagi Gwon dengan wajah murka segera pergi meninggalkan siaran langsung itu, yang membuat acara siaran langsung tersebut menjadi kacau balau. Gwon merasa ada hantaman batu yang begitu besar yang mengenainya, entah itu dari ayahnya atau dari kakaknya sendiri. Sementara itu Sarang yang cukup profesional, ia berhasil mengendalikan acara saat Gwon pergi begitu saja. Setelah beberapa saat, Gwon kembali ke acara. Ia membuang semua daftar pertanyaan tersebut dan mengajak Sarang melihat spot terbaik matahari terbenam di atas atap hotel di Pulau Jeju. Sarang yang kesal karena perilaku Gwon bisa saja merugikannya, mengingat ia begitu bersusah payah agar bisa bekerja di Hotel King. Saat mereka tengah berdebat, Sang Sik tiba-tiba saja datang dan berkata bahwa siaran langsung hari ini berjalan sukses dan membuat hotel mereka menjadi hotel terfavorit dengan pasangan yang serasi.
dan juga spot matahari terbenam yang begitu indah. Sementara itu di tempat kerja Byung-hwa, ia ditegur atasannya karena kenaikan berat badannya yang lebih dari standar dan berimbas pada melonjaknya pengeluaran bahan bakar pesawat. Dan lagi-lagi pramugara yang bernama Rawon berkata ia tidak perlu diet karena malah terlihat cantik dengan bodi seperti itu. Lalu Byung-hwa yang merasa hutang budi karena Rawon, ia memberikan sebuah shawl untuk diberikan kepada ibunya. Keesokan harinya, Sarang dan juga Guwon melanjutkan perjalanan photoshootnya. Lagi-lagi Guwon selalu menyusahkan karena ia tidak bisa bekerja sama saat pemotretan. Sampai-sampai pihak fotografer menggunakan alat edit Photoshop untuk memperbaiki senyuman Guwon. Pemotretan selanjutnya dengan view di tengah laut, di mana Sarang dan juga Guwon harus menaiki perahu terpisah dari fotografer agar ia bisa mengambil gambarnya di seberang dengan view laut dan ikan dengan begitu natural. Sayangnya saat mereka akan pulang, kapten perahu mereka berkata bahwa hari ini cuaca tidak mendukung, yang mengharuskannya berbalik arah dan menginap semalaman di Pulau Gapa. Sesampainya di pulau, Guwon dan juga Sarang kesulitan karena ia tidak ada sinyal di ponsel mereka. Kapten menyarankan agar mereka berdua menginap saja di hotel terdekat di sana. Di sepanjang perjalanan, Guwon dan juga Sarang selalu bertengkar. Yang ternyata Guwon begitu penakut karena jalanan di sana begitu gelap. Dan mereka hanya mengandalkan senter dari ponsel untuk menerangi jalan menuju ke penginapan. Ditambah lagi tiba-tiba saja muncul seorang nenek tua yang begitu menyeramkan, sampai membuat Guwon jatuh pingsan. Yang akhirnya mau tidak mau Sarang harus menggendongnya ke penginapan. Guwon yang kemudian terbangun, ia bertambah ketakutan ketika melihat nenek tersebut sedang mengasah pisau. Ditambah lagi ada seorang kakek-kakek yang tidak kalah menyeramkan. Ia kemudian melompat hingga terjatuh di halaman depan dan bertemu dengan Chun Sarang. Saat jamuan makan malam, nenek pemilik penginapan itu masih terus saja mengira bahwa Sarang dan juga Guwon adalah pasangan suami istri yang sedang berbulan madu. Mereka berdua terus bertengkar hingga bertaruh untuk minum-minum, hingga membuat mereka mabuk. Saat sedang mabuk, Sarang dan juga Guwon ternyata masih saja bertengkar. Ia mengata-ngatai Sarang sebagai wanita munafik dan bermuka dua. Sarang yang kesal, dia berkata bahwa sebenarnya ia tidak bisa hidup sesuka hatinya, di mana setiap hari ia harus dipaksa tersenyum walaupun saat ia sedang bersedih. Sarang bertanya kenapa bosnya itu sama sekali tidak menyukai orang tersenyum. Yang kemudian Guwon teringat waktu ia kehilangan ibunya, di mana semua orang tersenyum palsu kepadanya. Sarang berkata tidak semua orang tersenyum itu adalah palsu. Ada kalanya seseorang tersenyum karena ia merasa begitu bahagia. Dan pada saat itu Guwon ternyata sedang memperhatikan Sarang dan menikmati senyuman yang menurutnya tulus karena bahagia. Keesokan paginya Sarang yang terbangun, ia tidak sengaja merobohkan tirai pembatas di antara kamarnya dengan Guwon. Lalu mereka melihat matahari terbit bersama. Kakek pemilik penginapan menyiapkan sepeda untuk Guwon agar bisa berkeliling ke Pulau Gapa sebelum perahu mereka datang dan juga mengajak Sarang untuk berkeliling bersama. Saat berpamitan, Sarang dan Guwon dibuat kaget karena tarif menginap semalam saja mencapai 675.000 won. Sarang yang merasa harga itu tidak sesuai dengan fasilitas dan jamuan di penginapan. Ia kemudian mengajukan negosiasi, ditambah lagi ternyata kapten kapal mereka adalah anak dari nenek pemilik penginapan. Seketika Sarang dan Guwon tersadar bahwa mungkin sebenarnya perahu mereka tidaklah rusak, dan ia sengaja menurunkan Sarang dan bosnya di Pulau Gapa untuk memerasnya. Mereka yang takut karena ancaman tersebut mengiyakan Sarang menawar dengan separuh dari harga yang diminta. Setelah kembali ke rumah, ayahnya memarahi Guwon. Ia berkata kenapa kemampuan Guwon hanya sebatas itu. Ia juga menyayangkan kenapa putranya pergi begitu saja dan mengacaukan siaran hanya karena pertanyaan seperti itu. Ayahnya berkata kenapa bisa manajer umum Guwon bisa kalah pintar dengan Chun Sarang yang hanya seorang pegawai biasa. Lalu ia membantahnya dan berkata meskipun begitu acara mereka masih berjalan dengan lancar karena penontonnya banyak dan promosi mereka berhasil. Menurut sang ayah, Guwon sudah terlalu tua untuk mencari ibunya. Guwon mengatakan ia tidak sedang mencari ibunya, melainkan hanya ingin mengetahui faktanya. Ayahnya berkata bahwa fakta yang harus ia ketahui adalah hanya keuntungan dan nilai saham perusahaan. Karena menurut ayahnya hanya uanglah yang selalu tulus mendekati mereka.
Bahkan cinta, senyum keramahan, dan juga kehormatan, semua itu hanyalah dusta. Setelah pertengkaran itu, ayahnya yang kesal pergi meninggalkan Kwon. Sementara Guaran berkata bahwa Kwon harus segera beristirahat karena mungkin sebentar lagi ia akan segera diusir dari sana. Ia yang sepertinya tahu bahwa yang mengacaukan siaran langsung di Jeju adalah kakaknya. Dengan tegas ia memperingatkan Guaran agar jangan mengusiknya lagi. Keesokan harinya, Sarang mendapat banyak pujian dari rekan-rekan di hotel. Mereka begitu bangga kepada Sarang. Namun lain halnya dengan Kim Sumi yang terlihat begitu iri melihat kesuksesan Sarang. Yang menurutnya pasti siaran itu mendapatkan lebih banyak penonton jika ia yang membawakan acara tersebut. Singkatnya, setelah itu Pak Komisaris datang dan langsung tahu bahwa Sarang adalah staf drama yang menyukseskan program promosinya di Jeju. Yang selanjutnya, Sarang ditugaskan pindah ke The Kingland. Sementara itu, Kwon yang ternyata sudah mulai candu dengan senyuman Jun Sarang. Tanpa sadar, ia berkali-kali telah memandangi foto Sarang di laptopnya. Setelah itu, Kwon semakin gugup dan salah tingkah saat melihat Sarang di lobi. Yang kemudian ia mempunyai ide untuk memberikan Sarang sekotak makaron agar bisa bertemu dengannya. Namun sayangnya saat di luar, Sarang malah tengah dipeluk oleh Yunam, yang membuat Kwon seperti kecewa dan tidak jadi memberikan makaron itu kepadanya. Kwon yang sepertinya cemburu karena melihat Sarang dipeluk seseorang. Ternyata Yunam menemuinya agar Sarang mau memaafkannya. Namun Yunam sepertinya tidak mengetahui apa permasalahannya sehingga Sarang ingin mengakhiri hubungan mereka berdua. Ia kesal karena Yunam lebih mementingkan kumpul-kumpul bersama klubnya ketimbang jalan-jalan bersamanya. Sarang yang begitu marah karena alih-alih ingin meredam amarahnya, namun ternyata kekasihnya sengaja mampir menemuinya agar ia merasa tenang saat bertemu dengan teman-temannya. Ia tidak pantas memberi toleransi karena Yunam benar-benar tidak bisa menghargai hubungannya dengan Sarang. Yang akhirnya Sarang putus dengan Yunam pada malam itu juga. Sementara Kwon yang masih cemburu, ia kemudian membuang makaron tersebut ke tengah jalan, yang lalu membuatnya terkena tilang dari Pak Polisi. Polisi itu menjadi merasa iba karena ia tahu sepertinya Kwon tengah galau karena percintaan. Ia batal memberikan tilang kepadanya dan malah saling curhat di pinggir jalan dengan polisi tersebut. Sarang yang sedang sedih lalu menelpon neneknya. Ia berkata ingin menginap di rumahnya karena juga bertepatan dengan hari cutinya. Nenek Sarang membuka kedai semur kepala sapi dan mayoritas pelanggan mereka adalah kakek-kakek tua seusia neneknya. Mereka memanggil Sarang dengan sebutan menantu karena kecantikannya. Singkatnya, setelah itu nenek menyiapkan makanan untuknya. Beliau tahu betul setiap kali cucunya mengunjunginya karena mempunyai masalah. Pada saat itu, ia bercerita selain ia sedih karena telah putus dari Yunam, ia juga sangat merindukan masakan neneknya. Sementara itu, Hotel King kalah saing dengan Hotel First Royal, yang lantas membuat pimpinan komisaris gencar menyuruh Guaran dan juga Kwon untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan penjualan di semua sektor, agar selanjutnya Hotel King menjadi unggul nomor 1 kembali. Ayah mereka akan memilih siapa di antara kedua anaknya yang benar-benar cocok untuk menjadi pewaris Hotel King. Yang tentu saja Hwaran menyuruh Kwon agar tidak melakukan apapun karena ia tidak pernah mengerti tentang bisnis. Di balik semua ucapan kakaknya, Kwon sepertinya tahu jika ia takut bersaing dengannya. Di sisi lain, Sarang berpamitan dengan para staf lobby karena ia akan segera pindah di lantai atas. Lagi-lagi manajer Kim meremehkannya karena ia tidak pantas berada di Kingland dengan ijazah D2-nya. Ia terus membanggakan diri bahwa sebenarnya yang pantas menempati posisi Sarang saat ini adalah dirinya. Manajer Kingland menasihati Sarang agar ia tidak perlu mendengarkan orang lain yang menjelekannya karena ia tahu betul bahwa Pak Komisaris tidak pernah salah. Ia percaya Pak Komisaris menunjuk Sarang karena tahu dengan kemampuan yang ia miliki. Sementara itu, Pak Noh menyuruh Kwon untuk bekerja lebih giat lagi agar hotel mereka menjadi nomor 1 kembali. Namun, ia dibuat heran dengan sikap Kwon yang sepertinya tidak fokus bekerja dan sangat tidak peduli dengan hotelnya sendiri. Ia malah sibuk menjahili dan mengusili Sarang. Pak Noh bertanya apakah mungkin Kwon mulai menyukai Jun Sarang.
Dan meskipun semua yang dikatakan Sang Sik benar adanya, Kwon malah marah-marah dan mengusir Sang Sik dari ruangannya. Dan benar saja, para staf Kingland tidak begitu menyukai Sarang. Mereka tidak terima jika lulusan D2 seperti Sarang bisa naik jabatan setara dengan mereka yang bergelar dan lulusan S1. Setelah itu, Sarang menandatangani kontrak dan harus mematuhi semua peraturan. Ia harus menutup rapat-rapat mata dan telinga tentang identitas tamu mereka. Dan jika mereka melanggar, berarti harus siap membayar denda dan pertanggungjawaban secara hukum. Guaran memulai misinya dengan melakukan sidak langsung di sektor penjualan, restoran, dan juga maskapai untuk meningkatkan penjualannya. Bahkan ia tidak segan-segan memecat pegawainya jika ia tidak suka dengan penampilan dan kinerjanya. Berita tentang Guaran yang sudah memecat 2 staf telah sampai di telinga Kwon, yang lantas membuatnya mengadakan pertemuan dengan para staf Kingland untuk mencari tahu sumber masalahnya. Namun lagi-lagi Kwon menjadi tidak fokus karena sibuk memandangi Chun Sarang. Malam harinya Kwon memberanikan diri untuk mengirim pesan kepada Sarang. Karena tidak juga mendapat balasan, ia memutuskan untuk menelponnya. Sementara Sarang yang merasa tidak mengenal nomor tersebut, ia mengabaikan panggilan itu. Keesokan paginya, Kwon memanggil Sarang ke ruangannya. Ia bertanya kenapa Sarang tidak juga membalas dan tidak mengangkat telepon darinya. Sarang yang merasa bingung kenapa dan ada apa dengan bosnya sampai mencari nomornya di daftar data pegawai. Ia berkata sengaja tidak mengangkat teleponnya karena tidak tahu bahwa Kwon yang sedang menghubunginya. Kwon berkata bahwa ia ingin mengajak Sarang makan malam bersama karena ada sesuatu hal yang ia ingin tanyakan kepadanya. Dengan terang-terangan sekali, Sarang menolak ajakan makan malam itu dengan alasan tidak enak makan berdua dengan atasannya. Yang pada akhirnya ia mendapat sebuah ide dengan menyuruh Pak Noh membuat reservasi di restoran Jepang untuk acara penyambutan Sarang. Sesampainya di resto, Kwon dibuat kaget karena bukan hanya Sarang yang berada di sana, melainkan semua staf Kingland juga ikut diundang oleh Pak Noh karena ia mengira bahwa acara penyambutan harus dihadiri semua staf Kingland. Saat makan malam berlangsung, terlihat sekali Kwon yang memberikan perhatian lebih kepada Sarang. Setelah makan malam selesai, Sarang meminta bertemu dengan Kwon. Ia berkata bahwa tindakannya malam ini membuatnya serba salah. Padahal ia sudah berusaha segan kepada staf yang lainnya. Sesampainya di rumah, ia mendapat surprise dari 2 sahabatnya karena hari ini adalah hari ulang tahun Chun Sarang. Keesokan harinya, Kwon menemui Guaran yang terlihat sedang memainkan jam saku miliknya. Tanpa basa-basi, Guaran berkata bahwa ia tidak suka karena Kwon mengadakan pertemuan dengan staf tentang penjualan tanpa sepengetahuannya. Ia terus memaksa Kwon agar meninggalkan Korea, dan jika Kwon setuju, ia akan memberikan uang yang cukup banyak kepadanya. Dengan raut muka yang datar, Kwon berkata bahwa ia tidak ingin bertikai dengan melawan kakaknya. Dengan nada ketus, ia berkata bahwa Kwon memanglah seorang pelaki pengecut dan sama seperti ibunya. Yang setelah itu, Kwon kembali teringat bahwa sedari dulu Guaran memang suka sekali menjahili dan mengusiknya. Sementara itu, Sarang mendapat tugas bersama seorang staf hotel pria yang tidak menyukai dirinya. Ia berpesan agar Sarang diam saja dan berdiri di belakangnya saat ia mengenalkan produk hotel mereka. Pada saat itu, tamu hotel ingin staf tersebut untuk merekomendasikan minuman jenis apa yang cocok untuk menemani makanannya. Dan sepertinya staf itu tidak paham dan berniat akan memanggilkan staf ahli wine. Karena khawatir akan menunggu lama, tamu hotel itu meminta Sarang untuk merekomendasikan wine yang cocok dengan makanan yang disajikan. Bukan hanya itu, Sarang ternyata juga mendapatkan sertifikat ahli wine sehingga ia mahir menjelaskan citra khas dari masing-masing wine yang mereka miliki, yang tentu saja membuat Pak Komisaris bertambah bangga kepadanya. Namun berbeda dengan staf pria itu, ia terlihat tidak senang dan berkata meskipun begitu, Sarang tidak bisa menjual minuman yang paling mahal untuk meningkatkan penjualan hotel. Di sisi lain, Kwon yang belum menyerah untuk mencari data seorang pegawai.
Ia merasa curiga kenapa bisa data karyawan yang sudah jelas tertulis namun datanya menghilang begitu saja. Sepulang bekerja, Yuna menemui Sarang. Ia meminta penjelasan kenapa Sarang memutuskannya hanya karena masalah sepele. Yang lantas membuat Sarang bertambah kecewa karena lagi-lagi Yuna sungguh tidak merasa bersalah telah mementingkan klubnya ketimbang perasaan Sarang. Di tengah hujan yang turun begitu deras, Sarang kembali mengunjungi tempat itu untuk merenungi hidupnya. Dan pada saat yang bersamaan ternyata Guwon juga datang. Dia menegur Sarang karena ia telah menempati tempatnya. Saat akan pergi, Sarang tidak sengaja terpeleset dan terjatuh di pelukan Guwon.